Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Namirah Media, teman-teman dari Harakah Institut yang dimuliakan Allah SWT, juga jamaah umat Rasulullah SAW yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita jasmani dan rohani untuk dapat menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Di perbincangan 10 menit ba'da subuh tentang ulumul Quran sebelumnya, saya menyampaikan tentang salah satu argumen bahwa wahyu ini berada di luar kontrol Nabi Muhammad SAW. Semoga pemirsa masih ingat. Kita akan lanjutkan perbincangan itu, bahwa di antara fenomena pewahyuan yang lain, bahwa jika Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, tentu Al-Quran ini tidak menegur Nabi Muhammad. Nah, di dalam logika ini disampaikan bahwa ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu teguran-teguran kepada Nabi Muhammad sendiri. Misalkan surat Abasa, teguran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bermuka masam. Bermuka masam berpaling dari sahabatnya bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang saat itu buta. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat dekat Nabi, muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tukang adzannya Nabi selain Bilal. Ya, jadi tukang adzan Nabi itu dua, satu Bilal bin Rabah dan yang satu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini kebagian adzan ketika katakanlah jam sekarang jam 3 malam membangunkan orang tahajud. Jika Bilal bin Rabah ini membangunkan adzan subuh. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum ini adzan ketika sholat malam. Ya. Sampai sekarang, sampai hari ini di Madinah itu juga demikian. Jadi ada adzan sholat malam. Ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah sahabat biasa. Beliau dari kalangan masyarakat umum. Ya. Dia buta, bisa dikata masyarakat kelas rendah, karena beliau dari kalangan miskin yang papa. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang bersama pembesar-pembesar Quraisy, sedang membincang urusan yang menurut Nabi Muhammad adalah urusan penting. Dan pada saat beliau sedang musyawarah ini, tiba-tiba orang buta ini datang. Dan orang buta ini biasa ingin bertanya kepada Nabi masalah-masalah agama. Dan ketika mereka datang, ketika Abdullah ini datang, padahal Nabi sedang bersama mereka para pembesar Quraisy ini, Nabi punya pikiran, waduh kok datang orang ini. Sehingga Nabi ini bermuka masam. Padahal ma'asyiral muslimin, kalaupun Nabi bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sebenarnya nggak apa-apa. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak bisa melihat, dia buta. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menginginkan Rasulnya yang disebut sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang memiliki akhlak terpuji, tertinggi ini memiliki cacat, bahwa Nabi pernah bermuka masam, tidak senang dengan kehadiran seseorang. Padahal orang ini, kata Allah, orang ini bersungguh-sungguh ingin mengetahui perihal agama. Sedangkan yang dipikiran Nabi adalah urusan penting dengan para pembesar itu. Dalam surat itu disampaikan abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpaling. Jadi bahasanya sindiran, bukan abasta, engkau bermuka masam, enggak, tapi abasa wa tawalla, dia menggunakan orang ketiga, berpaling dan bermuka masam. Anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh seorang yang buta. Sindiran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mana ada orang menyindir dirinya sendiri. Ini untuk menepis dugaan, tuduhan dari orang-orang, baik orang zaman dulu
di zaman klasik maupun zaman modern dari kalangan orientalis yang mengatakan bahwa Quran ini adalah kalimat-kalimat buatannya Muhammad sendiri. Mana mungkin? Jika dia berisi sindiran untuk Muhammad, mana mungkin Muhammad sendiri yang membuatnya? Ya. Dan ini adalah salah satu zahirah Qur'aniyah yang lain lagi, satu fenomena Qur'anik yang lain lagi yang dapat digunakan untuk lebih meyakini lagi bahwa Al-Quran ini bukan karya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan selanjutnya saya akan sampaikan satu zahirah lagi, satu fenomena Quran lagi, fenomena pewahyuan maksud saya, yang dapat kemudian disebut oleh para alim ya, tentang fenomena buta hurufnya Rasulullah SAW, bahwa Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang ini justru menjadi poin paling penting di dalam argumen bahwa karya Al-Quran adalah karya Tuhan, bukan gubahan, ciplakan, atau plagiasi Muhammad SAW atas kitab-kitab yang telah turun sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Namirah Media dan juga rekan-rekan Haraka dan juga jamaah umat Islam sekalian yang dimuliakan Allah, semoga puasa hari ini terus kita ini mendapatkan kedamaian di hati hari demi hari, dan semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguyur kita dengan rahmat dan ampunannya, kita menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, minggu demi minggu, hingga perjumpaan kita dengan Ramadan ke Ramadan selanjutnya menjadikan kita lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih solihah lagi. Mudah-mudahan hari ini diberi tambahan kesabaran dan ketabahan oleh Allah SWT dan diberi ketenangan hati. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.